Salam. Selamat hari Minggu apen kedua ma dihita salihuna manginang. Songoni doh amanami nanami na lagi mengikuti live streaming di Bagas manang pe na di perdalanan. Horas ma dihita salihuna selamat mahita mengikuti di Parmingkota di dalam kebaktian kita jam 9. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87. Raja
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 277. Hukum Tuhan pada minggu Apen kedua hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa,
Kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Kita membaca secara responsoria. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya Ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, mensucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 278.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Salam. Warta Jemaat Minggu tanggal 5 Desember 2021. Pelayanan 1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 5 Desember 2021 adalah Minggu Advent yang kedua dengan topik minggu Mubama Parade Dalan di Tuhane. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. 2. Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Desember 2021 pada kebaktian pukul 9 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus pada putra-putri anggota jemaat HKBP Kramat Jati sebanyak 9 orang, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Tuhan Yesus memberkati. 3. Rencana pernikahan. Yang pertama, pemberitahuan. Kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Soritua Fernando Napitupulu, anak dari Bapak Sahala Pandapotan Napitupulu almarhum Ibu Rustina Borupak Pahan, Jemaat HKBP Kebayoran Gandaria, Resort Kebayoran, dengan tunangannya Epi Tristanti Boru Silaban, putri dari Bapak Budi Mangadar Silaban, Ibu Marapul Resdawati Boru Simangunsong, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wik Parserahan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Yang kedua, pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Manuelman HC Rido Sihite ST, anak dari Bapak Jukop Juswardi Sihite, Ibu Nurinta Boru Sitorus, Jemaat HKBP Pargamos Resort Batu Aji Lama Distrik 20 Kepri, dengan tunangannya Dr. Christine Natalina Elizabeth Boru Sitorus, putri dari Bapak Sintua Johnny FR Sitorus SE, Ibu Tiurlan Boru Neborhu, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wik Makassar 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 8 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Pelayanan koinonia atau persekutuan. Minggu Advent. Pada hari Minggu yang lalu tanggal 28 November 2021, gereja kita telah memasuki Minggu Advent. Minggu Advent ini mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali.
Mari kita maknai Minggu Advent ini melalui hidup yang semakin berpedoman kepada kehendak Tuhan. 2 anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 5 Desember 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Lamhot Farma P. Purba, Ibu Ivo Ariane Borumunte yang datang dari HKBP Resort Laguboti, Distrik 4 Toba. Alamat Jalan Asam RT 5 RW 10 nomor 4, Kelurahan Kampung Tengah, Wik, Kampung Tengah. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 3 anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 5 Desember 2021, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Nyonya Simbolon Berliana Borumatondang dan 1 orang anak jemaat dari Wikduku, pindah ke Gereja Kristen Indonesia Serpong, Tangerang Selatan. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Jadwal kegiatan Natal dan kebaktian akhir tahun. 1. Natal Sekolah Minggu. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, gereja kita akan melaksanakan Natal kategorial Sekolah Minggu yang dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 8 WIB, Natal Sekolah Minggu kelas kecil. Yang kedua, sesi kedua pukul 10.30, Natal Sekolah Minggu kelas besar. Acara Natal Sekolah Minggu ini dilaksanakan secara onsite di gereja dan live streaming melalui kanal YouTube HKBP Kramat Jati. Marilah kita arahkan anak-anak kita sekolah minggu untuk mengikuti acara Natal tersebut. 2. Natal Remaja. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 16 WIB sampai dengan selesai, gereja kita akan melaksanakan Natal kategorial remaja. Dilaksanakan secara onsite di gereja dan live streaming melalui kanal YouTube HKBP Kramat Jati. Dihimbau kepada jemaat yang mengikuti acara perayaan Natal remaja secara onsite supaya dapat mendaftarkan dirinya kepada Richard Simangunsong HP 0857 7912 7627. Marilah kita arahkan anak-anak kita remaja untuk mengikuti acara Natal tersebut. 3. Natal Naposo Bulung. Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, gereja kita akan melaksanakan Natal kategorial Naposo Bulung yang dilaksanakan secara onsite di gereja dan live streaming melalui kanal YouTube HKBP Kramat Jati. Marilah kita arahkan anak-anak kita Naposo Bulung untuk mengikuti Natal tersebut. Natal Ama Resort HKBP Kramat Jati. Pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 18 WIB sampai dengan selesai, akan diadakan Natal Ama Resort yang dilaksanakan secara onsite di HKBP Kramat Jati dan secara online live streaming melalui kanal YouTube HKBP Kramat Jati. Dihimbau kepada seluruh kaum bapak atau ama seresot HKBP Kramat Jati supaya dapat mengikuti acara Natal tersebut. Himbauan. Dihimbau kepada jemaat HKBP Kramat Jati yang berdomisili berdekatan dengan lingkungan gereja untuk tidak membawa kendaraan roda 4 atau mobil pada acara kebaktian malam Natal dan Natal serta malam Tahun Baru 2022 mengingat kapasitas parkir yang kurang mencukupi. 3. Kegiatan kebaktian di gereja dapat kita baca di Warta Jemaat. 4. Pemberitahuan dan ajakan tentang protokol kesehatan dapat kita baca di Warta Jemaat. 5. Rapat Seresot pada hari Senin tanggal 29 November 2021 pukul 17 WIB. Rapat Seresot HKBP Kramat Jati berjalan dengan baik dan sudah ada penetapan program anggaran tahun 2022. Tuhan memberkati. 6. Calon Sintua. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing week,
Perlu kita semua Sintua mencari jemaat yang ada di WIK untuk kita usulkan sebagai bakal calon Sintua sesuai tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 pasal 27 poin 6.2 halaman 169 sebagai berikut. Yang pertama, warga jemaat yang mempersembahkan dirinya menjadi penatua di jemaat. 2. Rajin mengikuti kebaktian minggu dan perjamuan kudus. 3. Berperlakuan tidak bercela. 4. Paling sedikit berumur 25 tahun. 5. Sehat jasmani dan rohani. 6. Sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. 7. Dipilih oleh warga jemaat dari antara mereka dan ditetapkan oleh rapat pelayanan tahbisan. 8. Dilaporkan paling lama akhir bulan Maret 2022. 7. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop loks persembahan kantong 1A, persembahan 1A, 1B atau 1 amplop, dan amplop kedua untuk pesta Natal yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan ke HKBP Pusat 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. 8. Jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca di warta jemaat. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 162, sekaligus kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan keperluan Natal. Siap-siaplah lengkap.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Apa kabarnya inang amang semuanya? Ini suasananya mendung, tapi hati kita tidak mendung, bukan? Iya. Saya mau menyapa buat inang amang semua saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Tentu kami berharap kabar inang amang semuanya dalam keadaan sehat, dan marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah ini, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, inang amang, saya mau mengatakan selamat Advent. Belum semangat ini, ayo bangun. Selamat Advent. Iya, baru jelas ya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan pada minggu Advent yang kedua dari Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan seluruh ayat ini. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Advent adalah penantian. Penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Masa Advent yang pertama sampai yang keempat inilah masa kita merenungkan, masa kita berdoa, masa menumbuhkan keimanan kita kepada Tuhan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi di dalamnya adalah sesungguhnya terjadi pertobatan yang total dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku, marilah kita betul-betul memakai momen-momen ini sekarang masuk pada minggu Advent yang kedua, agar kita betul-betul membenahi diri kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa dikatakan tadi adalah pertobatan dan pengharapan? Pertobatan dan pengharapan tidak bisa terlepas begitu saja sendiri-sendiri, tetapi pertobatan sangat erat kaitannya dengan pengharapan itu. Saya kutip pendapat dari seorang yang bernama Colin S. Smith. Dia mengatakan pertobatan itu terjadi bila iman kita hadir, dan di mana ada iman, pertobatan juga
akan ditemukan. Iman melahirkan pertobatan, pertobatan adalah bukti dari iman dan pengharapan. Jadi nonsen inang amang saudara-saudariku kalau kita katakan saya berpengharapan, saya beriman, saya memiliki kasih, tetapi ternyata dalam praktek kehidupan kita sehari-hari tidak nampak pertobatan yang total dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, teks ini membantu kita, menyerukan kepada kita melalui bagaimana Yohanes Pembaptis menyapa kepada yang pertama, pemimpin-pemimpin dunia. Kita lihatlah mulai ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sangat jelas alamat pertobatan ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin dunia. Mengapa? Itu pertanyaan. Karena terdapatlah pada masa itu perilaku yang bernama Arkelaus sebagai gubernur di Yudea yang telah merongrong pemerintahan Rom pada saat itu. Terjadilah di sana ketidakadilan, terjadilah di sana ketidakbenaran, terjadilah di sana kemiskinan, ketidaknyamanan masyarakat karena kelakuan daripada Arkelaus gubernur itu dan kaisar yang bernama Tiberius tersebut. Sehingga berdampak kepada seluruh yang bekerja di pemerintahan. Dan akibatnya berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Boleh dikatakan mereka tidak menjadi contoh teladan yang baik sebagai pemimpin dunia. Ibarat pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kelakuan yang bejat, yang merusak, yang membuat kehidupan masyarakat terpuruk akibat kelakuan daripada pemimpin. Jadi kata pertobatan ini bukan hanya diserukan kepada masyarakat biasa, tetapi kepada mereka yang mempunyai jabatan yang tertentu di pemerintahan pada waktu itu. Kedua, bahwa dinyatakan di sana menjelaskan sebutan daripada dalam tahun ke-15 dari pemerintahan dan seterusnya adalah menggambarkan penulis menyatakan kebenaran firman Tuhan, fakta historis, bukan hanya fakta teologis. Tercatat pada tanggal sekian bahwa seruan itu disampaikan kepada pemerintah pada saat itu. Artinya, inang amang saudara-saudariku, bahwa pada masa perjanjian lama dalam kitab Yesaya 40 ayat 3 dan seterusnya mengumandangkan supaya persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kemudian lahirlah Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan tersebut, lalu datanglah Yesus Kristus. 3 momen saat
Yesaya dan juga Yohanes Pembaptis, dan digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang jelas teks ini berbicara kepada saudara dan saya merupakan satu kesaksian yang hidup, yang benar dari Yohanes Pembaptis. Bagaimana dia menyampaikan ini dengan penuh keberanian, tidak takut kepada pemerintahan pada saat itu, di mana dia mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu seterusnya dikatakan, nubuat dari kitab Yesaya ini, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan di sana ada suara yang berseru-seru di padang gurun, pertanyaan, siapa yang mendengar itu? Namanya di padang gurun. Tetapi itulah gambaran kehidupan manusia yang di dalam penderitaan, gambaran kehidupan manusia yang di dalam dosa-dosanya. Di sanalah seruan itu berkumandang kepada seluruh umat yang mendengarkannya. Di padang gurun tidak ada kehidupan. Tetapi di sanalah disampaikan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bukankah persiapkan jalan bagi Tuhan itu menggambarkan agar hati manusia membuka diri kepada Kristus yang datang menyapa kehidupan umatnya. Luruskanlah jalan baginya, di mana tingkah laku perbuatan manusia maupun tutur kata manusia yang sudah bersalahan, yang sudah kacau balau, yang sudah sembarangan, diharapkan untuk bisa kembali kepada jalan yang benar. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi penyataan tersebut adalah menyerukan kepada semua orang, terlebih yang percaya, untuk bertobat. Karena apa? Di ayat ke-6 dikatakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Orang yang bertobatlah yang bisa melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bila manusia tidak bertobat, jugul, takkan, tidak mungkin dia bisa melihat, tidak mungkin dia bisa mengimani, tidak mungkin dia bisa berjumpa dengan Tuhan yang memberikan keselamatan yang kekal. Inang amang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah hendak disampaikan kepada saudara semua dan saya. Suasana Minggu Advent sekarang yang kedua. Lihatlah sebentar lilin di depan kita. Dinyalakan dua ini. Warnanya violet. Ini adalah simbol dari pengharapan akan kedatangan Kristus untuk menghakimi, mengadili manusia. Coba kita perhatikan dua lilin ini mau berbicara kepada
saudara semuanya. Akankah kita sudah mempersiapkan diri dengan pengharapan itu yang sesungguhnya bahwa Yesus pasti datang yang kedua kalinya? Tidak ada keraguan sedikit pun, tetapi justru kita optimis dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani sekarang ini. Tentu dibarengi dengan pertobatan. Dua lilin ini menggambarkan kesiapan kita menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Sudah seperti apa? Dalam tema minggu ini dikatakan bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Seperti apakah pertobatan yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini? Pertobatan bukan dari lahiriah yang nampak luarnya saja, tetapi sungguh-sungguh diminta dari dalam sanubari kita yang amat-amat dalam, yakni kejujuran dalam kata dan tindakan. Sudahkah amang inang saudara-saudariku jujur di hadapan Tuhan? Mengaku akan segala kelemahan, mengaku akan segala kekurangan, mengaku akan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sehingga itu adalah pintu masuk kita bertobat secara total. Tidak hidup dalam kepura-puraan, tidak hidup dalam kesandiwaraan, tidak hidup dalam manipulatif, munafik, dan lain sebagainya. Kalau Peter Pan mengatakan, bukalah topengmu, biar kulihat wajahmu. Banyak orang mengatakan, aku Kristen, pengikut Kristus. Tetapi pertanyaan yang mendasar, benarkah orang Kristen yang sesungguhnya sudah membuka topeng? Tidak ada dusta di antara kita. Dia tampil, be yourself, jadilah dirimu yang sebenarnya. Yang dimaksud jadilah dirimu yang sebenarnya, betul-betullah hidup di dalam firman Tuhan. Tidak menurut diriku, tetapi apa kata Tuhan? Menegakkan keadilan. Berkata ya, kalau ya, tidak, kalau tidak. Diharapkan dari kita semuanya, yang pertama, kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apa yang telah terjadi dalam hidupmu? Apakah sebagai diri kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah dalam diri kita begitu banyaknya beban-beban berat sehingga tidak mampu kita melangkah menjumpai Yesus yang dimana Dia telah menjadi penyelamat bagi hidup kita, sehingga kegelapan masih menghantui hidup kita? Inilah momen kita untuk mengkoreksi diri kita. Mumpung ada kesempatan diberikan kepada kita, ada nafas hidup, ada kesehatan. Tidak pun kita sehat, tapi masih kita punya pendengaran yang tajam, mendengarkan firman Tuhan, menyapa kita, menyapa keluarga kita, dan menyapa masyarakat di mana kita berada. Jangan-jangan ada yang tidak berkenan
di hadapan Tuhan yang kita lakukan. Ada segudang kebencian dalam diri kita, kekesalan dalam diri kita, kemarahan dalam diri kita, keangkuhan dalam diri kita, kejengkelan dalam diri kita, fitnah, dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada sesama kita. Sadar tidak sadar kita lakukan itu. Mungkin kepada hamba Tuhan kita melecehkannya, menghinanya. Mungkin kita tidak sadari kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita, kepada teman kita, sahabat kita. Hari Jumat saya memberkati main saya di HKBP Tebet. Saya kutip refleksi di sana adalah supaya mereka tetap menjaga hubungan sebagai suami istri, karena bisa saja orang yang terdekat itu menjadi tempat sampah kemarahan temannya. Suami bisa tidak ada hujan, tidak ada halilintar, sembarangan mengucapkan kalimat kepada istrinya yang tidak pas. Tapi sebaliknya istri juga mengatakan itu kepada suami. Semua out control. Tetapi memang sering terjadi orang yang terdekatlah menjadi tempat sampah kemarahan. Tapi jangan terlalu menumpuk sampah-sampah itu sehingga bau busuk dan tidak tahan lagi dia menerima sampah itu dalam hatinya, dan suatu ketika meledaklah itu sebagaimana gempa bumi di satu, kita sebutlah gunung meletus. Tidak ada maaf bagimu lagi, no forgiveness. Inang-amang janganlah terjadi di antara inang-amang semua yang hadir dan mengikuti ibadah ini. Baiklah, momen Advent kedua ini kita membenahi diri, mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri. Sudah sejauh mana aku Tuhan layak di hadapan-Mu? Sudah apa yang telah kuperbuat di hadapan-Mu Tuhan, sehingga bisa juga mencelakakan orang lain dengan kehadiran. Demikian juga seruan ini disampaikan kepada saudara-saudara yang menjadi pemimpin di mana saudara memimpin. Baik di tengah keluarga, baik di tengah pemerintahan, baik di tengah pekerjaan di swasta, baik di gereja, agar kita bertobat sebagai pemimpin. Janganlah dengan kehadiran kita sebagai pemimpin menghalangi orang untuk percaya kepada Tuhan. Janganlah terjadi ketidakadilan. Janganlah berlaku sesuka-suka hati kita karena kita pemimpin terhadap keluarga kita, terhadap di mana kita bekerja. Kemudian kita dipanggil untuk bersedia memanggil saudara-saudara kita, teman-teman kita, agar mereka tidak berjalan di jalan yang sesat. Mungkin saudara inang-amang memiliki beberapa saudara. Ada 2 kakak beradik, ada 5 kakak beradik, atau 10. Sekarang pertanyaan,
Apakah sudah rukun di tengah-tengah keluarga yang banyak itu? Apakah kita sudah rukun dengan orang tua kita? Dengan saudara kita itu? Jangan lewatkan begitu saja. Advent dan Natal tidak ada artinya. Lihatlah begitu indahnya dekorasi ini. Penyambutan kita bukan terletak dari mewahnya dekorasi, konsumsi yang akan atau sedang kita lakukan, persiapkan di gereja ini. Tetapi penyambutan kita adalah kepada Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Amin. Itulah makna kita menyambut kedatangannya. Saya sebagai uluan di sini agak bagaimana ya kalau diajukan proposal untuk Natal dan mengeksekusi terakhir sekian puluh juta hanya satu item, belum lagi yang lain-lainnya. Gemetar saya di situ. Tuhan, apakah ini kami benar melakukan untuk-Mu? Jangan-jangan semua hanya casing, aksesoris yang begitu indah, tapi hati kita masih tidak move on. Tidak mau bertobat. Tidak mau ramah terhadap teman kita. Masih ada kebencian, dendam bahkan. Apa artinya itu semua amang-inang? Konsumsi sekian puluh juta. Saya bilang, apa harus ada ini? Saya bilang kepada yang minta proposal. Iyalah inang, kebiasaannya begini. Oh ya. Disitulah saya mau mengatakan, jangan terlalu kita konsumeris dalam masa Advent dan Natal ini. Tetapi justru menunjukkan bagaimana keprihatinan kita, kepedulian kita terhadap sekitar kita yang tidak mengalami ketidakadilan, yang tidak makan enak seperti kita, dan lain-lain sebagainya. Apakah masih kebiasaan-kebiasaan kita, orangnya banyak, konsumsinya enak, apalagi kalau satu hari itu ada 2 lebih Natal, terus pesertanya itu tuh terus datang. Waduh, di mana yang lainnya ini? Baiklah, inang amang, inilah stressing dalam khotbah ini kepada kita. Marilah kita fokus pada Tuhan yang kita sambut. Bukan fokus kepada aksesoris semuanya ini. Ini boleh ada, indah. Tapi ingin juga hati amang dan inang semuanya betul-betul wonderful, beautiful. Apalagi saya mau katakan ini, ya, indah banget lah begitu, ya. Kalau jumpa dengan dia, mendapatkan berkat, rasanya seperti itu maunya. Itulah yang mau kita ciptakan dalam suasana Natal ini. Bukan ditentukan nanti, mana tahu kita mau Natal sekolah minggu, remaja dan lain-lainnya, ama juga, ya ini apalagi konsumsinya nggak enak. Nah ini dia, jangan kita komentari itu, syukurilah itu yang sudah diberikan oleh panitia. Sekali Anda menghina, maka itu sama saja penghinaan kepada Tuhanmu. Itulah yang sudah dapat diupayakan gereja melalui panitia. Ini punya panitia inti nih. Tepuk tangan dulu kita kepada panitia inti yang sudah membuat dekorasi yang luar biasa. Ayo kita buat apresiasi kepada mereka.
Ini bukan mudah ini bikin dekorasi seperti ini Inang Amang, karena banyak tuntutan harus beginilah begini, bingung. Tapi panitia ini sabar, ya. Bongkar bangkir semuanya. Gimana supaya ini betul-betullah menjadi gambaran kehidupan kita yang gemerlap hati kita, bersinar hati kita, memancar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang sebenarnya diharapkan dari panitia ini. Untuk dekorasi ini bukan untuk megah-megahan, wah-wah, bukan. Tapi benar-benar kita sudah diingatkan, masuk kita di dalam minggu Advent, mempersiapkan diri kita. Dan terakhir untuk Inang Amang yang membawa anaknya untuk dibaptis. Saya mengingatkan ini bukan hanya ritual, tetapi terus terang bagaimana pertobatan itu juga terjadi di tengah-tengah kehidupan Amang dan Inang sebagai orang tua. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk anak-anaknya. Didiklah mereka dengan firman Tuhan, karena itu modal yang utama dalam kehidupan mereka. Hari ini kita 9 yang akan dibaptis anak-anak ini. Biarlah kita mendoakan orang tua dimampukan untuk membimbing anak-anak ke jalan Tuhan sejak dini. Sekali lagi bukan ritual saja yang kita lakukan, tetapi kita memang rindu agar anak-anak ini percaya kepada Tuhan dan kelak mereka bisa bersaksi ketika mereka sudah mengerti dewasa. Baiklah Inang Amang, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita membenahi diri kita untuk kita melihat paling dalam adakah yang kurang lagi, yang tidak beres di hadapan Tuhan. Bereskanlah itu. Mumpung inilah momen bagi kita semua untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Asa bongot ibana tu bagasan rohat tabe atong taparadema, kita persiapkan itu sungguh-sungguh. Tuhan memberkati Inang Amang semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk membuka diri kami, hati kami, hidup kami di hadapan-Mu. Inilah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang banyak sekali dosa-dosa kami, kelemahan kami, kekurangan kami di hadapan-Mu, di mana melalui perkataan, perbuatan, tindakan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, dengan seruan Minggu Advent kedua pada saat ini, biarlah kami diingatkan untuk mempersiapkan jalan bagi-Mu Tuhan, masuk ke dalam kehidupan kami, memimpin hidup kami, menerangi hidup kami, sehingga kami juga dapat bersaksi di tengah dunia ini untuk memberikan Tuhan firman-Mu menerangi kehidupan mereka dimanapun kami berada. Tuhan, kami sadar bahwa ini tidak mudah kami lakukan karena banyak cobaan, tantangan, ancaman di hadapan kami. Tetapi kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menyala-nyala dalam kehidupan kami, sehingga hal yang tidak mungkin bisa mungkin mengubah hidup kami yang lama menjadi yang baru dan yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terimalah kami ini Tuhan. Cara khusus kami berdoa untuk peristiwa erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Malang di Jawa Timur yang terjadi pada hari kemarin. Tuhan, tolonglah masyarakat di sana untuk kuat menghadapi cobaan ini. Kami berdoa Tuhan, biar mereka mampu mengatasi masalah ini, dan juga pemerintah setempat agar mereka terhindar dari bahaya ini Tuhan, dan ini semua dapat diatasi dengan segera, sehingga mereka Tuhan selamat dari peristiwa erupsi Gunung Semeru
yang masih saja bergejolak hingga saat ini. Tolong ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah penderitaan mereka pada saat ini. Lindungi mereka Tuhan dari mara bahaya. Selamatkanlah mereka ya Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayanan di gerejamu ini, khususnya di HKBP Kramat Jati, dan bahkan persiapan Natal dan kebaktian akhir tahun. Biarlah seluruh panitia dan para halado bisa satu hati melakukan yang terbaik Tuhan untuk memuliakan namamu, dapat memetik makna yang terkandung di dalamnya. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan dengan damai sejahtera yang datangnya daripadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami jemaatmu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah, yakni Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Inang Sintua LRR Boru Sormin, Humisa Reta Tobing, M Marpaung, Amang Sintua B Sidauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip B Sibarani, Nyonya Sitorus Ruslan Boru Marpaung, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Selitonga, Nyonya Siahan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Beni Sitorus, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Amang Sintua F Aritonang, M Marbun RS Pardede, Nyonya Panggabean Boru Tagalung, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak Boru Sinaga, Nyonya Pardede Boru Silalahi, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Sian Boru Manalu, Eva Boru Sitinjak, Joanna Acera Mora Gultom, Marudut Charlie Panjaitan, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani. Tuhan, dari antara mereka sudah ada yang pemulihan, bahkan kami bersyukur Tuhan, kami mendapat kabar dari Inang Sintua LRR Boru Sormin, dia sudah sembuh. Oh luar biasa Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu kepada Inang kami ini secara khusus. Dia sudah aktif kembali melayani di gereja-Mu ini Tuhan, yang berapa lama dia menghadapi penderitaan dan dia menang. Dia sekarang sudah bersuka cita Tuhan menjalani tugas panggilannya sebagai hamba-Mu. Kiranya semua juga Tuhan anak-anak-Mu yang telah kami sebut tadi, biar juga mereka mendapatkan kuasa-Mu, kesembuhan ilahi daripada-Mu Tuhan, selain obat yang dimakan dan dokter yang merawat atau perawat serta keluarga yang mendampingi untuk sembuh. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi kami. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka, yaitu sukacita. Apalagi di masa Advent Tuhan, masa menjelang Natal, kiranya mereka juga ingin bersukacita Tuhan untuk merayakannya, karena Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah sakit, Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, Laurensius Siregar, Maria Valentina Boru Siringoringo, Angel Jessica Margareta Boru Sianturi. Tolong ya Bapa, mereka masih dirawat di rumah sakit. Kami tidak tahu kapan akan bisa pulang dari rumah sakit, tapi kami berharap pada-Mu Tuhan akan pengasihan-Mu, menolongnya, menyembuhkannya, menguatkan mereka Tuhan, agar mereka sabar untuk menjalani pengobatan dan juga mampukan dokter memberikan yang terbaik
agar bisa sembuh. Demikian juga keluarga yang mendampingi, beri kesabaran dan ketabahan agar mereka juga kuat menjalani kehidupan ini. Kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu di sini Tuhan, dari anak-anak sampai sudah lansia. Kiranya dalam masa Advent dan menjelang Natal ini mereka bersuka cita Tuhan, menyambut kedatangan-Mu, mensyukuri berkat-berkat-Mu Tuhan yang mereka terima. Bila ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan ini, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah keturunan, hadirlah Engkau Tuhan, menyapa mereka, menjawab seluruh kerinduan mereka, agar mereka merasakan Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang dapat menolong mereka di setiap perjalanan hidup mereka. Kami berdoa untuk seluruh Parhlado HKBP Kramat Jati ini, berikan satu hati kami untuk melayani Engkau, dan berkenanlah Engkau Tuhan menerima kami semuanya. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datangan dekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih-Mu Dia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku.
kita memasuki acara baptisan kudus, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 146. Yesus, terima kami yang datang padamu, membawa anak kami, mohon baptisan-Mu. Mereka diantarkan ibu dan bapaknya yang ingin menyerahkan padamu anaknya. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan. Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus.
Gabriel Andos David Hutagaol, saya membaptiskanmu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Juana Asyera Mora Boru Kultom, saya membaptiskanmu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Selin. Selin Natania Munte, saya membaptiskanmu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Namanya Audrey Natania Agita Lumbantoruan, saya membaptiskanmu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Kaleb Theodora. Kaleb Theodor Sahala Tua Pasaribu, saya membaptiskanmu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin.
Immanuel Carolus Purba, saya membaptiskanmu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Ya, Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Udah. Every Patar Silaban, saya membaptiskanmu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Noah Ludwig Hutagaol, saya membaptiskanmu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memeliharamu pada saat memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Aiden Toga Abifandia Sitorus, saya membaptiskanmu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Sayang. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Udah. Kami mengundang orang tua, anak-anak untuk berdiri sebentar. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri sambil kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadiran-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskanlah dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, Bible Pro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesat dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kami segenap Parhalado HKBP Keramat Jati mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dalam ibadah di gereja maupun mengikuti live streaming. Kiranya masa Advent ini sungguh-sungguh kita manfaatkan. Selamat Advent buat kita semua.